Saya sampaikan bahwa ancaman, tantangan geopolitik global sekarang ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai, sehingga kesiapan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan-perubahan apapun yang terjadi di geopolitik global, saya tadi menyampaikan TNI harus siap. Sengketa Pulau Pasir, Australia ancam Indonesia akan melakukan tindakan militer jika berani macam-macam. Pulau Pasir merupakan pulau yang terletak sekitar 170 km dari Pulau Raute, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi sorotan kembali setelah masyarakat adat Laut Timur meminta Australia untuk angkat kaki dari pulau tersebut. Sengketa kepemilikan Pulau Pasir antara kedua negara Australia dan Indonesia kini bergulir menjadi memanas. Pengamat militer dan terorisme Mardi Guwowik melalui video YouTube menyebutkan Australia bahkan mengancam Indonesia akan melakukan tindakan, yaitu tindakan militer jika berani bermacam-macam pada Pulau Pasir. Punya nyali nggak Indonesia diancam seperti itu, sindir Mardigu, dikutip pada hari Kamis tanggal 10 November 2022. Dikatakannya bahwa belum ada tindakan apapun dari Indonesia, seperti latihan perang yang dilakukan Rusia mengelilingi perbatasan Ukraina 6 bulan sebelum penyerangan. Indonesia belum juga melakukan itu di Pulau Pasir, jelasnya. Atau seperti Tiongkok, sekarang mereka melakukan latihan di 7 titik mengelilingi Taiwan dengan sasaran roketnya dan drill pasukannya. Ini juga belum dilakukan Indonesia untuk Pulau Pasir, tuturnya. Sementara Australia sudah melakukan serangkaian latihan dengan meletakkan banyak personil di Port of Darwin di utara Australia. Hal ini hanya untuk latihan kesannya. Di sana ada juga pasukan Amerika, bahkan diisukan pesawat pembom B-52 Amerika dengan kode nama latihan gabungan untuk Laut Cina Selatan, pungkasnya. Tapi yang pastinya hal ini untuk ngetes Indonesia punya nyali dan kekuatan enggak untuk Pulau Pasir. Yang kaya akan minyak tapi belum tentu Indonesia akan ambil balik, sambungnya. Teori cocok logi dan konspirasi masih terus populer di kalangan netizen Indonesia. Apabila di awal 2000-an buku-buku konspirasi Yahudi dan Freemason populer, kini giliran video konspirasi yang makin populer. Ramalan yang sedang viral berasal dari Nostradamus yang menyebut Indonesia dan Australia akan perang di tahun 2033. Michael de Nostradamus adalah peramal Prancis. Ia terkenal karena menulis banyak ramalan dalam bentuk bait-bait puitis. Konten ramalan itu ditonton hingga ratusan ribu kali di berbagai channel YouTube. Ramalan itu berasal dari buku berjudul Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future, tulisan Mario Redding. Ada satu bab khusus yang menulis tentang perang antara Indonesia dan Australia pada tahun 2037. Isi bab itulah yang sedang viral. Nostradamus tidak pernah menyebut nama Indonesia dan Australia, yang menyebut nama kedua negara itu adalah Mario Redding sendiri. Cocok logi yang mencatut nama Nostradamus tak hanya terkait ramalan tentang Indonesia saja. Ambil contoh bab ramalan tentang tsunami 2004. Nostradamus memang pernah menulis fenomena ketika ikan, bumi, dan akuatik terdampak gelombang kuat. Akan tetapi Nostradamus tidak menyebut nama Aceh, Asia, atau tanggalnya. Namun Mario Redding menyebut itu terkait tsunami 2004. Padahal ada banyak fenomena ombak besar dan tsunami di India. Sama juga ketika ramalan kematian Putri Diana dan Dodi Fayed.
Penulis mencocok-cocokkan Putri Diana dengan Diana dalam mitologi Romawi yang ditulis Nostradamus. Simulakra di danau akan ditemukan. Penulis tampak melakukan cocok logi dengan menyebut Merkurius sebagai Dodi Fayed, sementara bayangan simulakra dikaitkan dengan kuburan. Hal serupa dilakukan ketika membahas Perang Indonesia vs Australia, berikut ulasannya. Menjelang akhir buku, Mario Redding membahas ancaman perang antara Indonesia dan Australia. Ia memprediksi perang akan pecah tahun 2037. Alhasil, isu perang Indonesia vs Australia pada tahun 2037 menjadi viral. Perlu diketahui, Nostradamus tidak menyebut Indonesia maupun Australia dalam ramalannya, sementara tahun 2037 diambil Mario Redding dengan berlandaskan fenomena gerhana matahari. Berikut ramalan Nostradamus yang dikutip oleh Redding. Pada ramalan itu tertulis bahwa sebelum ada gerhana matahari, bakal ada konflik yang digencarkan orang-orang tak beriman. Mario Redding berkata akan ada gerhana matahari total pada tahun 2037, sehingga ia menyimpulkan perang terjadi pada tahun 2037. Tentu sebelum tahun itu juga banyak gerhana matahari. Pada ramalannya, Nostradamus berkata pelabuhan laut tidak bisa melawan Port Marine Navy Response, dan akibatnya jembatan dan memorial akan terpencar di dua tempat. Mario Redding, bukan Nostradamus, berkata bahwa negara tak beriman itu adalah Australia karena negaranya sekuler. Padahal ada banyak negara sekuler di Asia dan Eropa. Sementara kota yang diserang dicocok-cocokkan menjadi Surabaya karena punya Tugu Pahlawan Memorial dan pelabuhan besar. Tak ada penjelasan lebih detail kenapa Mario Redding memilih fokus ke Surabaya. Bab singkat itu ujung-ujung ditutup dengan kesimpulan Mario Redding, bukan Nostradamus.